Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman member DNA dan juga saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya selalu mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan lahir dan batin, umur yang panjang, banyak rezeki, dan hidup kita selalu dalam keberkahan, dan selalu diberikan daya dan energi yang kuat, yang positif, agar senantiasa kita selalu mempunyai kesempatan, mempunyai kemampuan untuk berbuat baik, untuk membantu yang lapar, untuk memperlihatkan kepribadian yang baik, dan juga mempunyai rasa kemanusiaan. Teman member DNA, dalam kita eh, menginginkan sesuatu, ya, berarti kita mempunyai keinginan. Nah, seyogyanya keinginan ini tidak menjadi sebuah nafsu. Nafsu ciri-cirinya adalah kengototan, ya, kengototan yang di luar batas. Sehingga menyebabkan was-was, menyebabkan gundah, menyebabkan emosi, menyebabkan marah, dan seperti itu. Itu keinginan yang sudah dicampuri atau sudah tercampur dengan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tidak senang dengan manusia yang selalu diliputi atau dikuasai oleh nafsu, ya. Oleh sebab itu maka kita hati-hati, kita waspada, kita harus mengidentifikasi nafsu kita, ya, di luar daripada keinginan. Keinginan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan, ya, kita wajar memperjuangkannya. Kita memang wajib memperjuangkan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita butuh, ya kita wajib perjuangkan. Kalau tidak butuh, ya tentu cari kebutuhan yang berguna buat hidup kita. Teman-teman, ada lagi tips, ya, agar Tuhan itu mengabulkan dan Tuhan sayang dengan kita, yaitu sabar. Sabar itu dalam kita berusaha, dalam kita mengkawal, dalam kita berdiplomasi, berkomunikasi dengan kelompok, yaitu setelah kita berusaha, ya kita harus tetap kita kita menginginkan, ya, kita berharap, tetapi tidak ada praduga buruk, ya, tidak ada prasangka, tidak ada prasangka yang jelek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu di sini juga sabar, ya sabar, ya sabar, kita tetap berharap, jangan ada prasangka buruk dengan Tuhan. Lakukan aja dengan sabar. Nah, Tuhan senang dengan makhluk yang sabar. Tuhan senang dengan makhluk yang tidak ego. Yang ketiga adalah hilangkan ego. Ego ini ya berawal dari terlalu ngotot, dari terlalu ambisius, ya. Lalu merasa mampu, lalu ada emosi, ada amarah, ya. Sehingga ego, ya, ego merasa pintar, merasa bahkan merasa lebih beriman, ya. Merasa sudah dekat dengan Tuhan, merasa cantik, tampan, merasa mempunyai kekuasaan, merasa mempunyai banyak pengetahuan, ya. Belum tentu pengetahuan ada ilmu, ya. Jadi kalau ilmu muncul dari rasa, jadi kita harus kontrol di situ. Tuhan senang dengan yang tidak ada ego, ya. Sebab itu maka kita harus hilangkan ego-ego itu semua, ya. Ego uh, kita terus menerus mempertuhankan uang, ya. Tiap hari kita mengingatnya uang terus. Memang agar tidak lupa dengan masalah DNA, ya kita harus tidak melupakan, ya, memaafkan, tetapi kita tidak melupakan, menyerahkan kepada Tuhan, itu bagus. Tuhan senang dengan makhluk yang bergantung kepadanya. Jadi kita tidak malah akhirnya terjebak dengan mempertuhankan uang, ya.
Jadi kalau Tuhan tersinggung dengan perilaku makhluknya yang seharusnya mengandalkan Tuhan malah mengandalkan nafsu dan hawa dan nafsu ya, itu Tuhan sangat tidak suka. Sehingga apa yang diinginkan Tuhan terhadap makhluknya tidak tercapai karena dikuasai oleh hawa dan nafsu. Akhirnya mundur-mundur terus ya. Coba kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, setelah rantai usaha kita mengkawal, ya kalau bisa, ya, kalau bisa kita doakan. Semoga semua yang berurusan dengan urusan investasi digital trading ini akan mengerucut dan pada akhirnya hal ini memang harus diselesaikan oleh pemerintah karena ini merupakan task, ya merupakan tugas yang harus diselesaikan karena menyangkut hayat hidup orang banyak, menyangkut kewibawaan daripada regulator, menyangkut kewibawaan dari pemerintah itu sendiri. Jadi yakin dan percaya keadilan pasti ada ya, pasti ada. Kita bantu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah ini karena ini juga menyangkut banyak member ya, 200.000 member ini banyak ya. Apabila member-member ini tidak introspeksi di masa lalunya mungkin di saat sebelum pemblokiran kita terlalu ego ya, kurang membantu yang kelaparan, kurang membantu orang yang susah. Jadi kadang-kadang kita kurang berkepribadian ya, terlalu senang, ya lupa dengan dengan pihak-pihak yang melihat yang mungkin tidak seberuntung orang-orang DNA. Dan juga kita kurang mempunyai rasa kemanusiaan lah. Oke, dengan ini maka saya harapkan member DNA yang sudah mengikuti video saya dari awal tersiap-siap, sekarang sudah mulai terbuka. Rasa saya juga sudah merasa ada sebagian besar yang sudah ini ke arah mana pembicaraan di video saya ini. Ada juga yang masih bingung ya, apa itu doa nafas, apa itu raga, apa itu jiwa, pasti bertanya-tanya. Jadi coba ikuti aja dari awal dan mencoba mengerti ya, mencoba mengerti. Jadi memang ada begini, di video saya ini video tentang spiritual. Artinya spiritual itu adalah bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak ceramah agama, tidak. Ya kebetulan saya beragama Islam, Tuhan saya namanya Allah Subhanahu wa taala. Anda mempunyai nama Tuhan yang lain mungkin kan seperti itu. Tetapi eh, tetapi hal ini tidak saya tidak mempermasalahkan itu ya. Kalau memang cocok dengan eh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita jangan beriman kepada yang lain, ya jangan beriman kepada uang, jangan beriman kepada nafsu, ya jangan beriman kepada kepintaran, kecerdasan, kedudukan, ya. Jadi kita harus tiada Tuhan selain Allah kan seperti itu. Jadi kita harus jangan menyinggung Allah ya. Allah itu ada ya. Allah itu ada. Jadi saya dalam video ini pada akhirnya eh, membahas tentang raga ya, tentang raga ya. Membahas tentang jiwa, membahas tentang ruh dan juga membahas tentang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam versi agama Islam ya. Kebetulan saya beragama Islam. Dalam versi yang lain ada nama Tuhan ya kan, itu nama. Kita tidak bertuhankan nama ya, tapi kita bertuhankan Dia ya. Kita bertuhankan Hu ya, kita bertuhankan Dia ya. Hu itu dalam bahasa Arabnya kan. Baik, dan saya bukan ahli agama, saya juga bukan orang pintar, hanya keluar begitu saja.
Semoga dalam penantian kita ada kesabaran dan keikhlasan, tapi jangan di komen dengan oh, saya tidak ikhlas, oh, masa diambil oleh mafia kan gitu ya. Kita tidak tahu mafianya siapa ya. Kita ikhlaskan bahwa hal ini terjadi sesungguhnya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang ada rencana buat kita. Kita harus dekat dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus introspeksi diri kita. Mungkin di masa lalu kita kurang mempunyai rasa kemanusiaan, kurang berkepribadian baik, kurang membantu yang kelaparan. Ya, kita perbaiki terus. Nah, dengan memperbaiki itu nanti akan ada kita ini sebetulnya harus bernego dengan Tuhan, harus bernego dengan Allah. Dengan cara apa? Kita perbaiki diri kita ya. Ketiga tadi ya, coba kita cobalah mulai menolonglah orang yang kelaparan ya, coba kasihlah sedikit, coba. Terus kita juga coba mulai tidak banyak cincong ya, ya kita berkepribadian baik saja. Kita harus mempunyai rasa kemanusiaan ya, dicoba sedikit-sedikit ya. Semoga kita menjadi makhluk yang dicintai, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti doa saya di awal, selalu diberikan kebahagiaan lahir dan batin, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Kalau sudah tidak sehat, wah, sakit jiwa dan raga kita ya. Selalu diberikan umur yang panjang. Ya artinya kehebatan kita tidak ada. Umur ini ada di tangan Tuhan. Jadi memang Tuhan memberikan fasilitas kepada kita untuk ya mempunyai akal juga, mempunyai daya kan, dikasih daya. Jadi tetapi kita jangan gunakan daya itu untuk ego, untuk kesombongan pada akhirnya. Ya, ayo kita beriman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Tuhan, tidak beriman kepada uang, tidak beriman kepada permasalahan yang bikin rumit ya. Buat Allah, buat Tuhan ya, masalah ini sangatlah mudah ya. Cuman kita harus kompak ya, harus kompak. Ayo kita bernego dengan Allah, dengan cara kita mempunyai rasa kemanusiaan, dengan cara mempunyai kepribadian yang baik, dengan cara menolong yang kelaparan. Ya. Mempunyai rasa kemanusiaan itu artinya kita bertuhan. Artinya kita bertuhan, percaya dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah ya. Tiada apapun, tidak ada uang selain Tuhan ya, selain Allah. Tidak ada apapun ya. Tidak ada permasalahan yang berat ya, yang kecil maupun yang berat, ya, hanya Dia yang ada. Nah, ini jadi yang pertama ya, saat ini kita bahas tentang beriman kepada Tuhan. Itu penting sekali ya, agar Tuhan membukakan kemudahan buat kita, agar Tuhan memberikan kasih sayang kepada kita. Please gunakan rasa ya. Jadi tidak ada cincong, yang ada rasa. Oke, itu video kali ini tentang tiada uang selain Tuhan. Tiada masalah selain Tuhan. Tidak ada kecerdasan, kehebatan, kecantikan, kedudukan selain Tuhan. Hanya ada Tuhan. Kita serahkan kepadanya. Masalah DNA bukanlah hal yang besar. Ya. Orang-orang hebat dari regulator, orang-orang hebat dari mafia tidak akan berkutik. Percaya kepada saya apabila kita bersama-sama berbuat baik ya, berbuat baik di alam dunia ini, dalam kehidupan ini. Ya, saya sudah 54 tahun, selalu bahagia, selalu senang, selalu ikhlas. Tabah, selalu berusaha ya. Berusaha, dan saya tidak ada ego ya. Saya masih berusaha terus untuk tetap bahagia, untuk tetap senang.
Ya, setiap kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ada saja ujian, ya. Tetapi ujian itu kita harus tenang menghadapinya. Ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling berat ujian itu adalah kematian, dan kita akan menghadapi itu. Apalagi hanya menghadapi masalah digital trading ini atau menghadapi masalah mungkin diduga ada pelicikan dari golongan tertentu kepada investasi member DNA. Saya mendoakan semoga teman-teman member DNA selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman selalu diberikan daya yang baik ya, sehingga kita bisa berkepribadian baik, bisa menolong yang lemah, bisa mempunyai rasa kemanusiaan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebahagiaan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, dan juga umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk tetap dapat menjalankan hidup ya, tetap menerima hidup ini untuk menjalankan kehidupan, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menghadapi ini lebih lebih enak lagi ya. Jadi kita jangan larut dalam problematika ya, malah seperti mempertuhankan problem ya. Tidak ada yang lebih menjadi Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, semoga kita sukses selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.